Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok flamboyan, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai karakteristik bacaan anak. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Nurul Widya Tanjung dan berikut anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Wahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Helmilia Kilafatul Rashida. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Asbia. Halo, nama saya Desi Indah Herawati. Perkenalkan, nama saya Naura Nisrina Afifah. Perkenalkan, nama saya Indah Jumarsi. Oke, jadi kelompok 3 mengambil salah satu judul buku bacaan anak yang berjudul Kaos Kaki Bebek Bercerita. Di sini, di buku ini mengandung beberapa tokoh seperti Tata dan Rahil, kemudian Hana dan Ayah Hana, kemudian Ayah dan Ibu. Bacaan ini menceritakan mengenai rumah Tata yang mengalami kebanjiran akibat musim penghujan dan air sungai meluap. Tata membantu ayah dan ibunya menemani adiknya Rahil. Genangan air di dalam rumahnya semakin tinggi, sehingga menghanyutkan mainan kesukaan adiknya Rahil, yaitu bebek. Itu membuat Rahil adiknya terus menangis dan ingin mengejar mainan tersebut. Apakah si Tata dapat menenangkan adiknya di tengah rumah yang sedang kebanjiran? Jawabannya adalah iya. Tata dapat menyenangkan adiknya menggunakan kaos kaki dengan kedua tangannya yang terbungkus kaos kaki lalu membentuk dua bayangan bebek besar karena sorotan senter membuat adiknya tertawa senang. Amanat dari cerita Kaos Kaki Bebek Bercerita adalah di dunia kita harus selalu waspada terhadap segala sesuatu hal, karena musibah itu tidak ada yang tahu kapan dan seperti apa datangnya. Karakteristik bacaan untuk yang pertama yaitu bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Karena di sini dalam buku bacaan anak itu hanya terdiri dari SPOK yaitu subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung yaitu menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Ucapan atau ujaran diberi tanda petik yang bisa berupa kalimat perintah, kalimat berita, maupun kalimat tanya. Contoh yang ada dalam buku cerita Kaos Kaki Bebek Bercerita yaitu, "Ayah, ibu naik juga kan?" tanya Tata. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata yang spesifik. Masuk dari spesifik adalah sesuatu yang lebih khusus dari suatu hal yang bersifat umum. Baiklah, dari segi kesastraan yang pertama yaitu menggunakan alur cerita maju. Alur maju adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologis. Mengapa kebanyakan menggunakan alur maju pada buku cerita anak? Karena dengan alur maju biasanya lebih mudah untuk dimengerti oleh anak-anak. Yang kedua yaitu didominasi oleh gambar dan warna. Mengapa didominasi pada buku pewarna dan bergambar pada buku cerita anak? Karena seperti kita ketahui, perkembangan otak anak terstimulasi dengan baik ketika anak mendengar cerita sambil melihat gambar dan warna, karena warna berperan penting dalam perkembangan otak anak tersebut. Segi kesastraan yang ketiga, karakter tokoh mudah dibedakan antara yang baik dan buruk. Dalam cerita ini, tokoh baik seperti Tata yang menghibur adiknya yang bernama Rahil. Dan keempat, memiliki pesan moral di dalamnya, yaitu di dunia kita harus selalu waspada terhadap segala sesuatu hal, karena musibah itu tidak ada yang tahu kapan dan seperti apa datangnya. Yang kelima, itu ada isi atau tema berkaitan dengan kehidupan anak-anak. Cerita anak biasanya memiliki tema tunggal dan tanpa subtema. Dengan kemampuan anak yang terbatas dalam mengenali tema dalam bacaan, pada umumnya anak hanya mampu menangkap tema yang transparan, seperti kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Orang jujur akan mendapat kebahagiaan. Tema-tema dalam sastra anak itu adalah tema-tema yang menyajikan masalah-masalah yang sesuai dengan kehidupan anak, seperti kepahlawanan, kepemimpinan, suka maupun duka. Dan yang keenam, ceritanya difokuskan pada aksi tokoh, yang dimana
apa yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita tersebut dan akibat dari tindakan tersebut, disertai dengan gambar atau ilustrasi yang berfungsi untuk memberikan informasi visual dan emosional yang tidak dapat dikomunikasikan melalui teks itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.